Halo semua, perkenalkan nama saya Natalia Ujung, saya dari Prodi Akuntansi dengan NIM 2902050010. Video kali ini kita bakal bahas materi yaitu metode harga pokok proses dari mata kuliah Akuntansi Biaya dengan dosen pengampu Ibu Iis Dewi Herawati, SEMAK. Metode harga pokok proses. 1. Pengertian metode harga pokok proses. Metode harga pokok proses adalah metode yang mengakumulasi biaya berdasarkan tempat terjadinya proses produksi. Yang kedua, tujuan dan karakteristik metode harga pokok proses. Tujuan metode harga pokok proses adalah menentukan harga jumlah biaya pada suatu periode tertentu dengan jumlah unit produk yang dihasilkan pada periode tersebut. Karakteristik metode harga pokok proses: yang pertama, produk yang dihasilkan merupakan produk standar. Yang kedua, produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan adalah sama. Dan yang ketiga, kegiatan produksi dimulai dengan diterbitkan pemerintah produksi yang berisi rencana produksi produk standar untuk jangka waktu tertentu. Selanjutnya, perhitungan biaya proses. Perhitungan biaya proses mengasumsikan arus yang berurutan dari suatu departemen ke departemen lainnya. Biaya pemrosesan menambah biaya per unit ketika barang berpindah dari departemen ke departemen dalam melakukan proses tertentu. Ada dua metode perhitungan biaya persediaan awal dan perhitungan biaya proses, yaitu yang pertama, perhitungan biaya rata-rata tertimbang atau weighted average costing, yaitu merata-ratakan biaya penyelesaian persediaan awal pada periode sebelumnya dalam keadaan setengah jadi, dengan biaya periode berjalan untuk mendapatkan biaya per unit. Yang kedua, perhitungan biaya FIFO, memisahkan biaya unit jadi yang terdapat pada persediaan awal dari biaya unit yang dimulai dan diselesaikan selama periode tertentu. Laporan biaya produksi dalam perhitungan biaya proses. Laporan biaya produksi digunakan untuk menghitung besarnya biaya produksi total dan per unit yang dibebankan untuk pada produk. Perhitungan biaya produksi yang meliputi biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik dilakukan pada suatu departemen dan pada suatu periode tertentu. Laporan biaya produksi dalam pembahasan ini akan dibatasi pada perhitungan biaya produksi dalam satu departemen selama 1 bulan. Perhitungan biaya proses dilakukan dengan menggunakan 5 langkah jika dalam proses tersebut ada operasi terdapat produk yang belum selesai atau barang dalam proses atau work in process akhir. 5 langkah tersebut adalah sebagai berikut. Langkah pertama, menghitung unit fisik. Yang kedua, menghitung unit ekuivalen. Yang ketiga, menghitung biaya per unit. Langkah keempat, menghitung total biaya. Dan langkah kelima, menghitung pembebanan biaya ke barang jadi dan ke WIP akhir. Soal latihan, PT Sakti memproduksi kulit hewan berupa sepatu. Setiap produk melewati 2 departemen, yaitu Departemen Penjahitan, Departemen 1, dan Departemen Percetakan, Departemen 2. Kasus pertama pada bulan Januari di Departemen 1, informasi yang ada adalah sebagai berikut. Unit fisik WIP awal 0, mulai masuk dan proses 600, selesai dan ditransfer 600. Biaya total yaitu biaya yang ditambahkan biaya bahan baku 64 juta rupiah, biaya konversi 32 juta rupiah. Kemudian bulan Februari di Departemen 1, informasi yang ada sebagai berikut. Unit fisik WIP awal 0, mulai masuk dan proses 600, selesai dan transfer 240, WIP akhir 100% bahan baku dan 50% konversi 360. Biaya total biaya yang ditambahkan biaya bahan baku langsung 54 juta rupiah, biaya konversi 21 juta rupiah. Kita akan bahas yaitu kasus pertama bulan Januari di Departemen 1. Perhitungan biaya produk untuk PT Sakti adalah biaya total 64 juta rupiah ditambah 32 juta rupiah, maka hasilnya 96 juta rupiah. Jadi biaya per unit produk sepatu adalah Rp160.000 per unit. Kenapa Rp160.000? Karena tadi di awal di soal itu ada 600 unit, makanya 96 juta rupiah dibagi 600 unit, maka hasilnya 160.000 per unit. Kasus kedua bulan Februari di Departemen 1, yaitu unit awal yang masuk atau diinput yaitu unit WIP awal 0 unit, unit masuk dan diproses 600 unit, unit yang keluar atau output terdiri dari unit selesai dan ditransfer 240 unit, unit WIP akhir 360 unit. Kita masuk ke langkah 1 yaitu unit fisik dan langkah 2 unit ekuivalen. Kita di sini pakai tabel unit fisik yaitu WIP awal, ada unit masuk dan diproses, jumlah input, unit selesai dan ditransfer, WIP akhir, dan jumlah output. Jumlah unitnya WIP awal 0, unit masuk diproses 600, unit jumlah input 600, unit selesai dan ditransfer 240, WIP akhir 360, jumlah output 600. Unit ekuivalen BBL 240 di unit selesai dan transfer, di WIP akhir 360, jumlah output 600. Dan dikonversi unit selesai dan transfer 240, WIPR 180, jumlah output 420. Kenapa konversinya WIPR 180? Yaitu karena diambil
dari 50% dari biaya konversi, yaitu 50% dari 360. Kemudian ada langkah 3 dan 4, yaitu menghitung biaya total dan per unit ekuivalen. Di sini ada tabel, yaitu uraian, biaya yang ditambahkan, unit ekuivalen, biaya per unit ekuivalen. Di total biaya 75 juta rupiah. Kenapa 75 juta rupiah? Yaitu biaya bahan baku langsung 54 juta rupiah dan biaya konversi 21 juta rupiah ditotalkan. Kemudian unit ekuivalennya 600 dan 420. Biaya per unitnya 90.000 dan 50.000. Kenapa hasilnya 90.000? Karena 54 juta rupiah dibagi 600 dan di biaya konversi 21 juta rupiah dibagi 420. Selanjutnya langkah kelima, pembebanan biaya ke produk jadi. Bahan baku langsung 90.000 rupiah dikali 240 unit sama dengan 21.600.000 rupiah. Konversi 50.000 dikali 240 unit sama dengan 12 juta rupiah. KUIP akhir bahan baku langsung 90.000 dikali 360 unit sama dengan 32.400.000 rupiah. Konversi 50.000 dikali 180 unit sama dengan 9 juta rupiah. Maka total biaya semuanya 75 juta rupiah. Oke, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan penulisan dan kesalahan kata-kata pada saat pemaparan materi. Terima kasih.